Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstresi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami mendapat kabar yang kami dapat kemarin, dan kabar itu menceritakan tentang seseorang yang mengalami hal mistis di salah satu rumah kosong. Dan kita sekarang akan menuju ke rumah kosong tersebut. Namun sebelum kami ceritakan, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Cerita mistis ini atau cerita horor ini sangatlah singkat, yang dialami seorang warga bernama Agus. Dan Agus menceritakannya kepada kami kemarin. Nah pemirsa, akan kami ceritakan kisah mistis yang dialami seorang warga. Nanti kami akan mendatangi salah satu lokasi atau rumah tersebut. Dan rumahnya berada di sini pemirsa nih. Rumah biasa yang sering kami videokan, yang sering kami ceritakan kisahnya, itu rumahnya tuh. Berada di itu rumahnya pemirsa. Nanti kami akan mencoba mendekat ke sana. Lain yang uploadin foto dia telah karya kasupkeun dengan aja itu asan. Nah pemirsa, jadi cerita mistis atau cerita horor itu berawal dari rumah ini, masih tetap dari rumah ini pemirsa. Jadi Agus itu menceritakan kepada kami malam itu, kalau tidak salah malam Selasa ya, hari kemarinnya malam Selasa itu Agus itu pergi ke kampung sebelah lewat jalan sini nih pemirsa. Pulangnya sekitar jam 11 malam. Agus itu berangkat dari rumahnya sekitar jam 8, ada keperluan kepada keluarganya katanya. Nah jam 11 malam Agus pulang lewat jalan sini. Nah saat di hadapan rumah ini pemirsa, di hadapan rumah ini Agus berdiri karena ada suara perempuan yang menangis. Suara tangisan itu sangat memilukan, katanya sangat menyedihkan. Di situ Agus sangat heran mendengar ada yang menangis, karena memang Agus mengira tangisan itu adalah tangisan warga, karena di sini juga tuh ada rumah, itu rumah tuh. Jadi ada rumah di sekitaran rumah kosong ini. Agus itu di sini pelanga-pelongo mendengar suara tangisan sambil menyenterkan baterai atau mengarahkan baterainya ke setiap tempat atau ke setiap sudut, karena penasaran dengan suara perempuan yang menangis. Nah saat itu, saat Agus berdiri di sini, tiba-tiba suara tangisan itu menghilang dan Agus menganggap yang menangis itu sudah berhenti. Awalnya Agus menganggap yang menangis itu dari arah rumah-rumah warga itu tuh pemirsa. Di belakang ada rumah warga juga, di samping juga ada rumah warga. Nah saat suara tangisan berhenti, Agus pun kembali untuk meneruskan pulang atau meneruskan jalan pulangnya. Namun saat Agus berada di sekitaran sini katanya, nah tiba-tiba suara tangisan itu semakin keras, semakin memilukan, dan Agus merasa sangat tersentuh sekali dengan suara tangisan. Takutnya ada warga yang terkena musibah atau mengalami hal yang tidak mengenakan. Jadi Agus sangat heran dengan suara tangisan itu, dan Agus pun kembali ke arah sini mencari sumber tangisan tersebut. Lalu Agus menyenterkan baterainya ke setiap arah, dan saat Agus menyenterkan baterainya ke rumah ini, tiba-tiba pemirsa tuh di atas genting itu, pas di atas atap rumah itu, di atas gentingnya Agus melihat sosok putih berambut panjang, sebut saja sosok kuntilanak mungkin pemirsa, sedang duduk. Memang rambutnya terurai panjang ke bawah sampai ke bawah, dan memang sedang menangis saat Agus kaget. Nah saat itu Agus sangat kaget sekali, karena memang si sosok itu terkena senter atau baterai yang dibawa oleh Agus, terkena cahaya senter yang dibawa oleh Agus. Di situ Agus sangat heran dan sangat jelas sekali melihat sosok tersebut, perempuan berambut panjang, rambutnya menjuntai ke bawah,
Bajunya juga, baju putihnya menjuntai ke bawah, namun putihnya tidak bersih, putihnya seperti kotor, menjuntai sampai ke bawah sana tuh, ke dekat pintu. Di situ Agus sangat heran, lalu Agus memaksakan diri atau berusaha untuk tetap kuat, dan langsung Agus berjalan sambil setengah berlari. Dan tiba-tiba saat Agus berlari, si sosok tadi yang menangis itu tertawa cekikikan, sangat melengking sekali. Bahkan saat Agus berlari ke sebelah sini nih, mau pulang, mau lari, si sosok kuntilanak tersebut malah memutari di atas kepalanya Agus, namun jaraknya sekitar 5 meter dari arah kepalanya, berputar-putar sambil tertawa cekikikan. Nah, saat itu Agus tubuhnya merasa lelah, merasa lemah karena saking takutnya. Tiba-tiba Agus tubuhnya seperti terjatuh, namun alhamdulillahnya Agus tidak mengalami pingsan atau apapun, namun Agus terus berusaha merangkak menjauhi lokasi ini. Nah pemirsa, itulah kisah horor yang dialami Agus malam Selasa. Kata Agus, malam Selasa di lokasi ini Agus sangatlah takut sekali, karena itu hal yang pertama yang dialami Agus, hal mistis pertama yang dialami Agus. Dan setelah kejadian itu Agus tidak berani lagi berjalan melewati tempat ini. Nah pemirsa, itulah kisah atau cerita kisah nyata singkat yang dialami seorang narasumber yang menceritakan kejadiannya kepada kami. Ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya, namun kita harus terus yakin dan berdoa dimanapun kita berada, karena memang makhluk halus atau makhluk gaib itu ada di sekitaran kita. Nah pemirsa, sampai di sini dulu kisah nyata yang kami ceritakan. Mohon maaf, ceritanya sangat singkat sekali. Sampai di sini, tunggu kembali kisah-kisah nyata berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.